Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita ketemu lagi teman-teman ya dalam pembahasan materi lingkaran. Sekarang kita masuk pembahasan garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran sebenarnya kebagi dua lagi nih. Ada garis singgung lingkaran biasa, sama ada garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang garis singgung lingkaran biasa dulu. Garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang menyinggung sisi lingkaran hanya pada satu titik dan tegak lurus dengan diameter atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Nah, misalkan ini lingkaran ya. Nah, maka di titik A ini akan terdapat sebuah garis singgung lingkaran. Nah, dia kalau ditarik ke pusat lingkaran akan tegak lurus. Itu. Jari-jarinya itu tegak lurus dengan garis singgungnya. Nah, keterangannya, satu, melalui sebuah titik singgung pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung lingkaran. Jadi kalau ada satu titik singgung, hanya dapat dibuat satu garis singgung lingkaran. Nah, kalau misalkan dia ada titik di luar lingkaran, ya, titik Q di luar lingkaran, maka akan dapat dibuat dua garis singgung. Ditarik ke lingkarannya nih, supaya menyentuh lingkarannya ya, menyinggung lingkarannya. Jadi B dan A. Tuh, garis singgungnya adalah QA dan QB, di mana panjangnya sama. Tuh, sifatnya juga sama ya, dia akan tegak lurus dengan jari-jarinya garis singgungnya. Ini ya, terkait konsep awal garis singgung lingkaran. Lanjut ya. Panjang garis singgung lingkaran. Nah, gimana menentukan panjangnya? Menentukan panjangnya itu kita gunakan konsep triple Pythagoras ya. Karena kita tahu nih, tadi kan AB garis singgung nih, tegak lurus dengan OB jari-jari. Nah, kalau O ditarik ke A, maka dia akan membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, kalau sudah segitiga siku-siku, maka pasti kita gunakan triple Pythagoras. Di mana AB kuadrat itu sama dengan OB kuadrat. Salah nih, OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Tuh. Nih, OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Ini kebalik. Ini OA ya. Nah, ini kan konsep triple Pythagoras ya. Rumus Pythagoras, di mana OB-nya jari-jari, AB-nya garis singgung lingkaran. Itu. OA-nya adalah jarak antara titik pusat dengan titik di luar lingkaran. Nah, kemudian kalau misalkan tanya jarak antara dua titik singgung. Nah, kita tahu ya, PA kan sama dengan PP ini sama-sama garis singgung nih. Maka jarak dua titik singgung atau dikatakan tali busur ya. Tali busur kedua titik singgungnya AB itu gimana nyarinya? Maka kita gunakan apa namanya? Konsep perbandingan ya. Perbandingan luas, di mana AB itu sama dengan 2 kalinya OA kali AP dibagi OP. Bisa juga gini, OB kali BP dibagi OP juga boleh. Tuh ya. Di mana kalau luas OAPB, OAPB ini kan layang-layang nih. Berarti OA dikali AP. Atau bisa juga
OB dikali BP. Atau bisa juga OP dikali AB dibagi 2. Itu ya. Nah, kenapa bisa gini? Karena dua segitiga yang sama nih. Maka nggak perlu dibagi 2, kan ini alas kali tinggi bagi 2 ya. Ada 2, berarti cukup alas kali tingginya aja. Tuh, jelas ya teman-teman. Berikutnya, contohnya langsung. Pada gambar di bawah, garis AB merupakan garis singgung nih. Nah, itu ya. Panjang OA itu 17 cm, jari-jari OB 8 cm. Hitunglah panjang garis AB-nya, garis singgung AB-nya. Kita jawab, berarti kan kita gunakan triple Pythagoras aja langsung. AB kuadrat sama dengan OA kuadrat kurangi OB kuadrat. Berarti 17 kuadrat kurangi 8 kuadrat. 289 kurang 64 tuh 225. Maka AB-nya akar 225. Itu 15. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Dari titik P di luar lingkaran, berpusat di O dibuat garis singgung pada PA. Jika panjang jari-jari lingkarannya 5 cm, panjang garis singgung PA-nya 15 cm, maka hitunglah panjang OP. Kita gambar dulu aja nih. Nah, berarti kan gambarnya gini ya. AP-nya garis singgung tuh. OA-nya jari-jari, OP-nya berarti jarak antara pusat ke titik di luar lingkarannya. Ya sama. Kita gunakan triple Pythagoras ya. OP kuadrat sama dengan OA kuadrat tambah PA kuadrat. Itu 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 25 tambah 144 kan 169. Akar 169 itu berarti 13. Jadi panjang OP itu 13 cm. Jelas ya teman-teman ya. Bisa sambil di screenshot atau catat juga boleh. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang bingung bisa komen di bawah. Contoh yang ketiga, perhatikan gambar nih, ada dua garis singgung ya, PA dan PB. Dan itu terlihat ada layang-layang OBPA. Pada gambar di atas, PA dan PB kan garis singgung tuh. Panjang OA-nya 10 tuh jari-jarinya ya. OP-nya 26. Hitunglah panjang tali busur AB dan luas layang-layang OABB. Nah, kita bisa langsung pakai rumus saja ya. Tali busur AB itu kan sama dengan kita cari AP-nya dulu tapi ya, kita cari AP-nya dulu kan. Karena kan tadi rumusnya ada AP-nya ya, bisa AP bisa BP ya. AP kuadrat itu sama dengan PO kuadrat dikurangi OA kuadrat. Berarti 26 kuadrat kurang 10 kuadrat. Itu akar 576 ya. Itu berarti 24. Nah, setelah dapat AP-nya, langsung kita cari tali busur AB-nya. AB kan nanti rumusnya 2 kali OA kali AP dibagi OB. Atau 2 kali OA kali BP dibagi OP. OA lagi, OB kali BP dibagi OP juga bisa. Berarti kan 2 kali 10 kali 24 dibagi 26. Nah, berarti dapatnya 18,46. Itu panjang tali busur AB. Nah, kalau luas OABP-nya, nah kalau langsung dapat aja nih. Kita gunakan OA dikali AP. Yang diketahui kan OA sama AP-nya kan. OA kali AP, bisa juga OB kali BP juga bisa. Berarti 10 dikali 24. Berarti 240 cm persegi. Jelas ya teman-teman? Mungkin bisa sambil dicatat ya. Oke, kalau udah jelas mungkin langsung latihan aja teman-teman. Biar lebih paham. Ini latihannya. Tuh silakan dikerjakan.
3 soal, tapi ada ABCD-nya ya. Tuh, silakan jawab di bawah. Di komen boleh atau di WA juga boleh. Tuh. Mungkin ini aja yang bisa disampaikan terkait garis singgung lingkaran yang basicnya dulu ya. Nanti untuk garis singgung persekutuan, insya Allah akan dijelaskan di video berikutnya, insya Allah. Oke, kita tutup dulu pertemuan ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya.